Salam, selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun saat ini saudara berada. Bertemu kembali dengan saya, Evangelis Lukas Istiadi dalam acara Rempah, Renungan Minggu Pagi Hari. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal 9 ayat 57 sampai dengan 62. Akan saya bacakan demikian firman Tuhan, hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau belajar firman Tuhan namun sekaligus mau melakukan dalam kehidupan setiap hari. Nah, supaya saudara dan saya bisa memahami kebenaran firman Tuhan ini dengan baik, mari kita mohon hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami surgawi, urapilah kami semuanya Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu, supaya hanya kebenaran firman-Mu dan hanya nama-Mu lah yang boleh kami muliakan. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan, untuk mempelajarinya, terlebih-lebih untuk melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tema renungan minggu pagi hari ini saya beri judul Mengikut Yesus Butuh Ketetapan Hati. Nah, di dalam ayat 62 tadi dikatakan bahwa setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara pasti pernah mendengar lagu Mengikut Yesus, Keputusanku. Lagunya begini, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar. Nah, lagunya begitu luar biasa ya, bahwa mengikut Yesus itu sebuah keputusan dan tidak akan mengingkari meskipun dia sendirian. Nah, gitu. Nah, saudara yang terkasih, banyak orang yang mengikut Yesus itu dengan berbagai macam motivasi. Ada yang berharap setelah mengikut Yesus itu hidupnya enak, selalu diberkati dengan luar biasa, sukses dalam segala hal dan hidup bahagia. Memang tidak salah kita memiliki pengharapan seperti itu. Namun jika apa yang saudara dan saya harapkan ketika kita mau mengambil keputusan mengikut Yesus, realitanya ternyata jauh berbeda. Ternyata setelah kita mengikuti Yesus, kita dikucilkan. Kita tidak diterima di tengah-tengah keluarga. Kita diintimidasi. Kita dipersulit. Bahkan kita dikafir-kafirkan. Lebih berat lagi, bahkan ada yang
dianiaya. Kita bisa belajar dari orang-orang yang waktu itu menyatakan diri ingin mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Kalau kita lihat tadi di dalam bacaan ayat yang ke-57 tadi, mereka menyatakan, Tuhan, kemanapun Engkau pergi, aku mau mengikut Engkau. Mengapa mereka berkata demikian? Ya karena mereka melihat bahwa Yesus melakukan banyak sekali mujizat, ya kan? Nah, harapan mereka ketika mereka mengikuti Yesus, hidup mereka diubahkan. Namun ternyata apa? Jawaban Yesus justru di luar yang mereka pikirkan. Karena Yesus justru menjawab, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia, yaitu Yesus, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya mengikut Yesus itu siap untuk menderita, siap untuk sengsara begitu loh. Nah, mendengar perkataan Yesus itu apa? Mereka menjadi ragu-ragu. Karena apa? Yesus tidak menjanjikan seperti apa yang mereka harapkan. Satu persatu mereka mulai ingin undur mendengar jawaban itu. Dengan cara yang halus mereka berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Atau di sini mengatakan, aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Secara halus mereka sudah mundur teratur sebelum benar-benar mengikuti Yesus. Nah, saudara yang terkasih, mengikut Tuhan Yesus itu memiliki konsekuensi yang berat. Oleh karena itu dibutuhkan apa? Ketetapan hati. Mengikut Yesus butuh ketetapan hati. Dengan tegas, waktu dia berbicara kepada murid-muridnya, ketika murid-muridnya mau mengikut Yesus, Yesus berkata demikian, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal diri, memikul salib, baru mengikut Yesus. Nah, tentu saja sebuah konsekuensi yang apa? Yang berat. Ya. Butuh ketetapan hati. Oleh karena itu Yesus berkata di dalam ayat 62, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kata menoleh ke belakang itu menunjukkan keraguan-raguan, tidak memiliki ketetapan hati. Nah, jika seseorang memang mau mengikut Yesus, mengambil keputusan untuk mengikut Yesus dan siap untuk membajak dalam tanda petik, ya, mengabarkan Injil kemana-mana, itu artinya membaca hati yang tandus agar menjadi subur, supaya benih firman Tuhan yang ditanam itu dapat tumbuh, berakar, dan berbuah lebat. Maka yang pertama-tama harus dilakukan adalah memiliki ketetapan hati. Ketetapan hati itu maknanya itu tidak bimbang, tidak ragu, mantap, fokus pada tujuan, tidak goyah, dan tetap memegang teguh komitmen. Ya. Mengikuti Yesus tidak cukup hanya setia, rajin beribadah, rajin pelayanan, tetapi juga harus apa? Siap menerima risiko yang harus dialami, terutama risiko hidup menderita. Ingat bahwa Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa jalan yang kita lewati itu mulus, lebar seperti jalan tol. Yesus juga tidak pernah menjanjikan hidup yang kita jalani ini penuh kebahagiaan, segala sesuatu berjalan lancar. Tidak. Bahkan saya tadi di depan mengatakan, Yesus pun pernah berkata, mengingatkan, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib,
dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24. Yang Yesus janjikan adalah apa? Hidup kekal, keselamatan. Karena siapa yang setia sampai akhir, maka ia akan menerima mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12 dan Wahyu 2 ayat 10b. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan motivasi kita dalam mengikuti Tuhan Yesus? Benarkah saudara dan saya sudah melandasinya dengan ketetapan hati? Atau kita masih menoleh ke kanan, ke kiri, menengok ke belakang karena tergiur oleh iming-iming dunia yang begitu menggiurkan? Bisa itu berupa jabatan, jodoh, pekerjaan, kepopuleran, kekayaan, kehormatan, dan lain-lain kenikmatan. Namun konsekuensinya kita harus meninggalkan Tuhan Yesus dan menyangkalnya. Atau kita tetap kekeh dengan ketetapan hati kita untuk tetap mempertahankan anugerah keselamatan dan hidup kekal dibanding kebahagiaan yang hanya bersifat sementara di dunia ini. Karena ada dan banyak orang yang menukar kebahagiaan abadi, kehidupan kekal hanya demi untuk kebahagiaan sementara dan fana. Ingat saudara, jangan pernah menjual keselamatan dan hidup kekal yang saudara dan saya peroleh melalui Tuhan Yesus Kristus hanya demi kebahagiaan sesaat. Saat ini Tuhan menginginkan ketetapan hati saudara dan saya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami semuanya bahwa mengikut Tuhan Yesus Kristus butuh ketetapan hati. Tuhan tidak membutuhkan kehebatan kami, kepandaian kami, kekayaan kami, jabatan kami, dan segala tetek bengek yang kami miliki. Tetapi Tuhan membutuhkan ketetapan hati kami, supaya kami layak Engkau pakai untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu di acara rempah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.